Oke, sekarang kita ke quicksort. Quicksort bisa lihat di algoritmanya. Itu ada variabel parameter 2, yaitu L sebagai left dan R sebagai right. Kemudian ada I. I ini adalah counter yang berjalan dari left ke right. Kemudian J ini adalah counter yang berjalan dari right ke left. Jadi ini ceritanya jalan dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dari arah sini, ada yang dari arah sini. Kemudian tem ini untuk nanti ditukar karena ada pertukaran juga. Kemudian ide dari quicksort ini adalah mengumpulkan nilai yang kecil di depan, kemudian nilai yang besar dikumpulkan di belakang. Nah, yang pertama adalah quicksort untuk pivot pinggir. Nah, jadi apa itu pivot? Pivot adalah tempat yang untuk perbandingannya. Jadi kalau kalian lihat di pertandingan basket ya, itu kan ada posisi kaki yang diam, kemudian badan bisa berputar untuk mengelabui lawan ketika kita memegang bola. Nah, itu biasanya disebut pivot. Jadi acuan. Nah, maka sama dengan di sini, pivotnya adalah pivot pinggir. Jadi kalau untuk I, pivotnya adalah acuannya adalah right. Kemudian kalau untuk J, acuannya adalah left. Nah, misalnya untuk awal, itu kalian bisa lihat di main, left awal itu di 0, karena ini array-nya berisi 10 ya. Jadi left awal itu di 0, kemudian right-nya di 9. Nah, kita lihat di algoritmanya. Jadi, selama tabel ke I lebih kecil dari ke R, dan I belum lebih kecil dari J, dan I masih lebih kecil sama dengan J, maka I ditambah maju ke depan, yaitu I sama dengan I plus 1. Kita lihat di sini. 34 dibandingkan dengan pivotnya, yaitu right, itu ada di 18. Nah, 18 di sini. Nah, kita lihat bahwa 34 itu lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi I udah nggak usah maju lagi. Kemudian kita lihat di algoritma, kita lihat J. Jadi si J ini akan lihat pivotnya yang di sebelah sana. Jadi kalau jadi fokus dari si J adalah mengumpulkan yang besar ke belakang, fokus dari I adalah mengumpulkan yang kecil di depan gitu. Nah, jadi kita lihat si J di situ algoritmanya, kalau J lebih besar dari lebih besar dari L, maka J-nya akan maju. Nah, di sini kita lihat bahwa si J tidak lebih besar dari L, maka dia tidak maju, dia akan tetap di situ. Kemudian kita lihat ke bawah, di situ dicek, jika I lebih kecil dari J, maka ditukar. Nah, I lebih kecil dari J kan, I-nya di situ 0. Nah, si J-nya di sini 9. Maka ditukar. Jadi si tem akan diisi 34. Kemudian 18 akan maju ke depan. Nah, kemudian 34 di tem akan maju akan dimasukkan ke ke tempat J. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian lihat di bawah, loopingnya akan dilakukan selama I lebih kecil dari J. Jadi ini kondisinya I masih lebih kecil dari J, maka diulang lagi, naik ke atas, dimana di situ
I menjadi I plus 1, jadi I sekarang ada di sini. Dan J sama dengan J minus 1, jadi J sekarang ada di sini. Nah, diulang lagi prosesnya. Apakah 67 itu kecil jika dibandingkan dengan 34? Nah, ternyata enggak kan? Nah, lalu maka I tidak berjalan. Kemudian J dilihat. Apakah 28 ini lebih kecil dari 18? Juga enggak. Nah, maka di sini sebentar. 28, oh salah. Jadi 28 dilihat apakah lebih besar dari left. Ternyata iya, maka J maju lagi. Jadi di sini masih lebih besar, iya, maju lagi. Apakah lebih besar? Iya, maju lagi. Nah, sampai di sini 15 ternyata tidak lebih besar dari 18. Maka berhenti. Kemudian masuk di algoritmanya yang if I lebih kecil dari J, maka ditukar. Maka ditukar lagi, Bapak Ibu. Ditukar lagi, di mana tem diisi dengan I-nya. Kemudian 15 dipindah. Nah, kemudian 67 dimasukkan. Sudah, lalu maju lagi I-nya. J-nya juga maju lagi. Kemudian I-nya dicek lagi sama pivot di belakang. Apakah dia lebih kecil? Iya, maka maju. Apakah dia lebih kecil juga? Iya, maka maju. Apakah lebih kecil? Enggak. Nah, kemudian J kita cek. Di situ ada syaratnya bahwa I harus lebih kecil sama dengan J. Kemudian di J-nya masih bisa maju ya, kita lihat dulu. Apakah 98 itu lebih besar dari 18? Iya, maka J-nya maju. Nah, kemudian muter lagi di while yang J maju. Tapi di situ syarat yang keduanya sudah nggak masuk karena itu done, karena di situ ada I lebih kecil sama dengan J, tapi ini sudah tidak memenuhi syarat, maka proses yang pertama ini berhenti di sini. Nah, udah. Berarti sekarang ada pembagian Bapak Ibu. Bisa masuk ke algoritma yang paling bawah. Yaitu di situ dibilang bahwa jika L lebih kecil J, maka quicksort pivot pinggir LJ, maka wilayahnya ini. Kemudian yang lain lagi, jika I lebih kecil dari R, maka quicksort lagi di sini wilayahnya. Nah, berikutnya bisa lihat di bagian gambar-gambar. Setelah dibagi dua, maka yang di sebelah sini akan diproses dengan proses kedua, di mana kita yang sebelah sini dulu ya Bapak Ibu, di mana left menjadi tetap 0, tapi right-nya adalah J, yaitu 3. Nah, kemudian ini I yang lama kan ya, kita kasih tanda saja I lama. Nah, udah. Oke, untuk proses kedua, kita lihat dulu untuk posisi bagian dari L ke J. Nah, jadi di sini akan dilakukan hal yang sama. Jadinya sekarang left-nya menjadi 0, R-nya jadi 3, karena hanya untuk wilayah ini saja.
kemudian I dimulai dari 0, I-nya jadi di sini, jalan ke sini. Kemudian J jadi di sini, jalan ke sana. Nah, udah. Kemudian I berjalan. Jadi pivotnya sekarang ini. Jika 18 itu kan lebih kecil dari 28, maka I-nya maju. Di sini sekarang. Kemudian apakah 15 lebih kecil dari 28? Iya, maka I-nya maju lagi. Nah, apakah lebih kecil lagi dari 28? Iya, I-nya maju lagi. Nah, di sini si I-nya udah sama dengan right. Jadi untuk algoritmanya kita lihat yang while I-nya. Di situ ada syarat I lebih kecil sama dengan J. Kayaknya maju lagi ya. Wait. Enggak. Karena berikutnya lebih kecil sama dengan I. Kalau I-nya maju lagi, syarat yang I lebih kecil sama dengan J nggak terpenuhi. Jadi di posisi I akan berada di sini. Nah, kemudian sekarang kita lihat di algoritmanya, J dibandingin dengan pivot depan atau pivot left. Jadi J lihat 28 lebih besar nggak dari 18? Iya. Maka J-nya maju. Lebih besar nggak? Iya. Nah, tapi di sini di while yang J maju, itu ada syarat I lebih kecil sama dengan J. Nah, maka J akan berhenti di sini. Karena syarat yang I lebih kecil sama dengan J. Kalau J maju lagi, sudah nggak masuk ya while-nya. Nah, disinilah akhirnya masuk lagi di posisi wilayahnya. Jadi dibagi lagi.